penguasa itu meskipun baik, kadangkala orangnya baik tapi lingkungannya tidak baik. Kalau dulu lah Pak Harto itu saudara orang baik, coba bisa menyelamatkan Indonesia dari perpecahan tahun 65. Baik, ketika Pak Harto, Bung Karno jatuh, Pak Harto ditawari, Pak Harto, ini Bung Karno jatuh, mau ndak kamu jadi presiden? Ini ada buku di sebuah buku ditulis oleh sahabat-sahabatnya, ada Emil Salim, ada Haris Nasution di situ yang nulis itu, ya, kenangan para sahabat terhadap Soeharto. Pak Harto ditawar, Pak Harto, mau ndak kamu jadi presiden? Ndak. Siapa yang harus jadi presiden? Bung Karno. Bung Karno kan udah jatuh. Asal Bung Karno mau membubarkan PKI, saya dukung jadi presiden. Datang Bung Karno. Bung Karno, rakyat butuh Bung Karno. Rakyat butuh Bapak proklamator. Lalu mau ndak Bapak kembali jadi presiden aktif? Sekarang kan kekuasaannya dipegang atas nama Super Semar. Iya, saya kan memang masih presiden, kata Bung Karno, tapi udah tahanan dulu. Saya masih presiden. Iya, Bapak aktif lagi sekarang. Penguasanya Bapak seperti biasa sebagai Panglima tertinggi, tapi syaratnya satu, bubarkan PKI. Bung Karno ndak mau. Wah, kalau itu ndak mau saya bubarkan PKI, kata Bung. Kenapa Bung? Karena teori sosiologi politik saya menyatakan di Indonesia ada 3 pilar kekuatan masyarakat. 1, nasionalis, yang kedua agama, lalu yang ketiga komunis. Nasakom itu bukan program Nasakom saya, itu sudah saya tulis di dalam buku di bawah bendera revolusi tahun 1926, ada tulisan saya di situ. Oleh sebab itu, ini orang sama-sama baik. Bung Karno punya harga diri, kalau idealisme saya kamu paksa, saya lebih baik tidak mau presiden. Tapi Pak Harto juga bilang, loh kalau begitu biar yang lain jadi presiden. Itu ada buku, ya, judulnya bukan Kenangan Para Sahabat, Di Antara Para Sahabat, sahabat-sahabatnya Pak Harto. Lalu terus gimana? Tawarkan ke Pak Nasution, Pak Nas, Indonesia perlu presiden. Yang paling senior dan sekarang sedang sangat populer di Indonesia adalah Pak Nas, Pak Nasution. Bisa ke Pak Nas sekarang jadi presiden? Enggak, kata Pak Nas, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya orang Batak. Tidak mungkin orang Batak, tidak mungkin orang luar Jawa secara sosiologis itu saat ini bisa jadi presiden, kata Pak Nas waktu itu. Terus siapa? Cari-cari akhirnya Pak Harto. Disitulah kemudian Pak Harto mau. Pak Harto maupun kalau saudara buka tab MPR itu yang mengangkat Pak Harto, ditawari tahun 66, baru tahun 67 mau, tapi mintanya pejabat presiden 1 tahun. Pak Harto minta 1 tahun, sudah itu pemilu. Pejabat keluar tab MPR yang mengangkat menetapkan presiden Pak Soeharto dan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersan menjadi presiden selama 1 tahun dan menugaskan untuk menyelenggarkan pemilu selambat-lambatnya bulan Juli tahun 1968. Hebat nih Pak Harto, nggak mau dia. Tapi karena ada hukum bisi kekuasaan nih, bahwa kekuasaan itu korup, wah, lalu mulai nih timbul begundal-begundal. Negara ini kalau Pak Harto yang bukan presiden hancur. Oleh sebab itu jangan berhenti Pak tahun 68. Terus ya 5 tahun aja sekalian. Sidang tahun 68, Pak Harto lapor, undang-undang pemilu belum siap, saya minta diperpanjang jabatan presiden sampai dengan tahun 73. Oke, dibuat tab MPR lagi. Kamu perpanjang aja ya tahun 2003 sampai 1973, tetapi harap diadakan pemilu tahun 71. Siap, kata Pak Harto. Nah begitu ini hukum besi kekuasaan berlaku lagi. Pak, Bapak harus bikin partai, Bapak harus tetap memimpin nih negara. Dibuatlah Golkar.
Maksudnya agar Pak Harto punya kendaraan, lalu dibuat monoloyalitas. Semua yang tidak Golkar itu dibabat. NU, Muhammadiyah, apa dibabat semua. Termasuk ayah saya itu ditahan. Karena apa? Ayah saya itu PNS. PNS, kan waktu itu kalau PNS itu menjadi KPPS, kelompok panitia pemungutan suara. Nah ayah saya itu ketika mulai, saudara, ini pemilu, kemarin udah banyak kampanye Golkar, tapi ini hari ini bebas memilih, menggunakan hak suara, yang NU tetap milih NU. Nah itu ketua KPPS, jumlah KPPS-nya itu 12 orang, sesudah dihitung Golkarnya cuma dapat 3, yang lain NU semua. Pulang ke rumah ayah saya dijemput, ditahan di Koramil. Makanya ketika saya jadi Menhan dulu itu, wah saya dulu paling takut ke tentara, kok sekarang suruh mimpin tentara, saya bilang. Ini gara-garanya Gus Dur ini. Saya diangkat menteri kehakiman kan enak gitu, lalu jadi menteri pertahanan. Nah buat saya jenderal bintang 4, 2, 3, 1 sampai ke bawah. Padahal dulu ayah saya takut, saya sangat takut kalau lihat tentara, karena ayah saya itu dihajar oleh tentara, oleh kopral. Cuma saya ingat namanya, 1 Pak Ismail, 2 Pak Syukur, 3 Pak Gani, namanya nama Islam, tapi hajar tuh ayah saya karena tidak memenangkan Golkar. Ketika hukum besi kekuasaan itu berlaku, sama ketika Pak Harto berakhir, sudah waktunya istirahat, sudah 32 tahun, begundal-begundal bilang, Pak hancur kalau Bapak ini turun. Maka mau dipilih lagi dia. Oleh sebab itu yang terakhir itu terpilih bulan Maret, jatuh bulan Mei. Karena hukum besi kekuasaan. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, oleh sebab itu kalau kita milih pemimpin atau menegakkan hukum itu harus mulai dengan curiga. Curiga. Kenapa? Karena ada hukum besi kekuasaan. Siapa yang akan kuasa? Curigai dulu siapa dia, mana keluarganya, mana ininya. Mulai dari curiga. Sama dengan orang melakukan pelanggaran hukum, itu harus mulai dari kecurigaan. Ini kan sering orang salah kaprah, Pak itu kalau sudah dibicarakan koruptor, kan ada asas praduga tak bersalah. Saudara, di dalam Islam itu tidak ada larangan suudzon itu, tidak ada. Bahwa suudzon itu jelek, iya, tapi tidak semua suudzon itu jelek. Misalnya gini, kalau yang Al-Quran tuh ada Al-Hujarat 12, ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsirum minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmun. Nih, hai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu suudzon itu, prasangka itu, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Lalu ada sebagian kan, yang sebagian itu artinya berpahala, kan gitu. Orang nggak nyebut kata ada ba'dadh-dhon, inna ba'dadh-dhon, sebagian, yang sebagian. Misalnya ada orang jelas di situ, kita kehilangan apa-apa, ada uang di situ di sebuah tas gitu, lalu lihat orang di situ gitu, tasnya ditutup, lalu ada orang lewat bawa tas di sana, uang di sini hilang, oh nggak boleh curiga, dibawa uangnya lari. Oleh sebab itu dalam hukum pidana juga, dalam hukum pidana itu setiap kasus pidana itu mulai dari prasangka. Coba, ada apa tuh? Oh, enggak bener ini, yang patut diduga melakukan ini. Terus, oh iya tuh, tembak menembak itu. Oh, tembak menembaknya begitu, tembak menembak begitu. Kita harus curiga. Mulai itu namanya praduga bersalah. Jadi ada asas praduga bersalah. Asas praduga tak bersalah itu ada, tapi maksudnya orang kalau belum divonis oleh pengadilan, gajinya jangan dihentikan dulu, hartanya jangan dirampas dulu. Bahwa dia diduga bersalah mulai dari diduga, disangka, didakwa, dituntut, kan mulai dari dugaan-dugaan itu. Nggak akan jalan hukum kalau kita bilang nggak boleh menduga orang, itu suudzon, dosa menurut Allah, salah itu. Kok suudzon kayak gitu? Suudzon itu
Artinya kalau dalam hukum suudon itu presumption of innocence itu